Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Gasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya, yaitu hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Kalau tanggalnya kan tanggal 18 ya, tanggal 19, sampai batas waktu tanggal 20 ya. Tentunya masih di bulan Januari ya, tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan mendeteksi ya, perubahan yang akan kalian alami ya. Sekali lagi untuk temanya, perubahan yang akan kalian alami ya, di situ ya. Untuk poin yang berikutnya ya, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas, tarikannya mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban yang lebih akurat ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat ya ketika konsul secara pribadi ataupun secara privat ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah Taurus. Di sini ada Sagittarius, artinya Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk Sagittarius asmara 3 hari ke depan. Sagittarius asmara kalian, kartu utama muncul petunjuk 10 cup. Itu ada 10 cup seperti pelangi ya, sama satu keluarga. Dikonfirmasi sama kartu 6 koin, 6 pentacles, ada 3 orang dikelilingi 6 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagittarius ya. Ini kelihatannya banyak dari sahabat energi Sagittarius ini mempunyai apa ya, sebuah harapan. Jadi kalian itu mempunyai impian, mempunyai harapan akan sebuah keberhasilan dalam faktor asmara. Mungkin secara pencapaian target ya, mungkin secara apa ya,
keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi, saling percaya. Itu sedang kalian inginkan sekali di sini. Cuman saya menangkap di sini kelihatannya mungkin perjalanan yang kalian mungkin impian ataupun angan-angan yang kalian ingin capai ini kelihatannya perjalanannya masih jauh, sobat. Artinya apa? Artinya di sini kalian masih harus menghadapi sebuah perjalanan hidup gitu loh. Mungkin ketika kalian dihantam masalah harus tetap bersabar ya, jangan menuruti emosi. Nah, baru kalian akan bisa mencapai itu semua karena di sini jelas adanya suatu harapan yang bagus, adanya suatu angan-angan yang bagus, adanya suatu pencapaian dalam hal kepositifan itu yang akan bisa kalian capai. Cuman ya kalian harus bersabar. Mungkin masih ada beberapa ujian yang harus kalian hadapi dulu di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Karena di sini harapan kalian harapan kalian, impian kalian itu cukup baik di sini, sobat. Ada keinginan yang kuat untuk mendapatkan sebuah asmara yang positif, untuk mendapatkan sebuah kestabilan asmara ini. Energi kalian terbaca kuat sekali, ingin berharap seperti itu. Cuman ya mungkin masih jauh lah di sini. Masih jauh apa yang sedang kalian inginkan di sini. Tapi tidak masalah, tetap semangat ya. Tetap itu tadi ketika ada masalah ya sikapi dengan dingin, jangan emosi lah, selesaikan masalah. Kan seperti itu ya. Dan ini kartu konfirm mengatakan ada 6 koin. Artinya apa? Artinya di sini salah satu ketika kalian ingin mendapatkan sebuah harapan kalian tentang asmara yang positif. Di sini kalian harus imbang, sobat, gitu lah. Harus adil lah sama pasangan. Agar kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan, adanya keharmonisan dalam berpasangan gitu loh. Oke ya, balik ya. Ini menandakan apa? Bahwa kartu konfirm ini mengatakan bahwa kalian harus disuruh adil dan bijaksana sama pasangan. Contoh, ketika kalian mau menasihati pasangan ya, tetapi ketika pasangan kalian itu suatu saat menasihati kalian, kalian harus mau menerima. Nah, jangan sampai kalian mau kalian mau menasihati pasangan, tetapi ketika pasangan menasihati kalian, kalian marah, kalian egois, tidak mau disalahkan dan ini dan itu. Nah, itu yang akan sulit, sobat. Nah ya, jadi sekali lagi ini Sagittarius ketika ingin adanya suatu kestabilan, apalagi ingin impiannya itu cepat tercapai ya kalian harus adil lah untuk menyikapi hidup ini, harus adil dengan lawan jenis lah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi jangan sampai rasa egois tinggi, jangan sampai istilahnya itu pilih kasih ya. Harus adil lah, harus imbang lah. Seperti itu ya. Agar apa? Agar bisa menemukan keseimbangan dalam hidup. Ketika kalian menemukan keseimbangan dalam hidup, rasa saling mengalah, rasa saling pengertian di sini akan cepat tercapai. Meskipun ini masih terlihat gambaran jauh, artinya di sini kan masih ada masalah yang kalian hadapi. Nah, gitu loh ya. Masih ada masalah ini sebetulnya asmara kalian. Cuman ya itu tadi, sikapi dengan bijak, sikapi dengan rasa adil sama pasangan kita. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut di faktor pekerjaan ataupun karir. Ini Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk 6 cup. Itu ada 6 cup, seorang laki-laki memberikan cup sama wanita. Dikonfirmasi sama kartu Knight of Cup, ada prajurit naik kuda membawa cup. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius tentang pekerjaan ataupun karir ya, dimana di sini kelihatannya Sagittarius secara karir sih sebetulnya kalian diuntungkan ya di sini. Cuman harap waspada saja, gitu loh. Sama orang-orang sekitar kalian ini kelihatannya ada beberapa yang toksik sama kalian. Takutnya kalian dimanfaatkan. Ketika kalian dimanfaatkan, kalian akan jatuh di sini. Karena di sini kan menggambarkan seseorang ini memberikan cup ya sama wanita, tapi wanita ini terlihat pasif, sobat. Seakan-akan gini ya, dia itu menerima pemberian kalian, tapi dia tidak menoleh sama kalian. Ibaratnya seperti itu, tapi dia menghadap ke lain arah gitu loh. Hanya tangannya saja gitu loh yang menerima. Kira-kira gambarannya seperti itu. Makanya di sini wanita ini terlihat pasif sama kalian. Makanya harus waspada untuk Sagittarius. Karena saya menangkap di sini sedikit kurang bisa stabil sih. Sedikit kurang ada suatu kelancaran ini sih sama pekerjaan ataupun karir Sagittarius. Ya mungkin salah satunya ketika kalian merasakan kok susah ya mendapatkan kestabilan, kok tidak seperti dulu dan ini dan itu ya, karena jelas di sini ada orang toksik gitu loh yang menghambat itu semua. Makanya kenapa saya mengatakan masih kurang ada suatu kestabilan. Karena di sini muncul Knight of Cup, kartu konfirm ini mengatakan bahwa kalian itu sedang berpikir gitu loh. Sedang menatap ke depan bagaimana langkah selanjutnya untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai sebuah target. Saran saya, nah ketika kalian merasa sulit ya dalam pekerjaan, terus kalian
itu kan mempunyai pemikiran. Kalian berpikir di sini, oh langkah ini yang harus saya tempuh, langkah ini yang harus saya jalani agar bisa kondusif, agar bisa kembali stabil. Nah, saran saya di sini jangan terlalu lamban untuk bisa menerapkan, untuk bisa mempraktekkan, untuk bisa menjalankan apa yang sudah menjadi ide kalian. Segera jalankan sobat. Jangan terkesan lambat karena saya menangkap di sini banyak juga yang terkesan lamban gitu loh. Jadi gini loh. Ini energi dari sahabat Sagittarius itu ketika mengalami sebuah keterpurukan dalam pekerjaan, kalian itu sudah mempunyai pemikiran. Oh, nanti saya bagusnya seperti ini. Nanti saya baiknya seperti ini agar bisa stabil. Nah, cuman terkesan lamban. Maksud saya di sini jangan lamban karena di sini akan ada gambaran bagus ketika itu cepat kalian praktekkan, cepat kalian perjuangan di sini akan bagus kok. Yang semula tidak stabil akan stabil. Yang semula sulit mencapai target akan ada suatu pencapaian target. Kira-kira di situ. Jangan terkesan lambat ya untuk sahabat Sagittarius ya. Jadi apa yang sudah muncul di ide kalian, di pemikiran kalian segera praktekkan. Kita lanjut dulu di keuangan. Ini Sagittarius, kartu utama muncul petunjuk 10 tongkat. Sekarang sedang mengangkat ya 10 tongkat atau 10 kayu. Dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat di sini. Ada 9 tongkat, 8 tertancap, satu lagi dipegang sama seseorang. Ini menandakan bahwa kalau seputar keuangan atau rezeki di sini kelihatannya beban berat ya untuk Sagittarius ya memasuki bulan Januari. Khususnya di 3 hari ke depan ya, tidak full Januari, tidak. Ini terbaca di 3 hari ke depan kelihatannya energi seputar keuangan sangat sulit ya. Mungkin sudah kalian rasakan di sini. Seperti itu. Jadi tidak menunggu 3 hari ke depan, ini mungkin sudah kalian rasakan. Apalagi mungkin yang dulu ataupun kemarin sempat bagus, bisa saja 3 hari ke depan tiba-tiba terhantam masalah. Akhirnya di sini beban berat. Kalian dibikin capek ya, baik secara pemikiran maupun secara hati di sini. Karena kalau saya tangkap secara energi kartu, masalah yang menghambat keuangan kalian itu banyak faktornya di sini sobat. Istilahnya bisa saja gali lubang tutup lubang lah, kira-kira seperti itu. Kalian dapat uang langsung keluar, dapat uang langsung keluar, belum ada masalah lain-lain yang membutuhkan keuangan yang besar. Makanya di sini seakan-akan beban berat karena banyak masalah. Cuman kalian di sini terlihat berusaha untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah, itu bagus. Cuman saran saya di sini ketika kalian banyak dihantam masalah sobat, apapun itu ya yang menjurus keuangan, ini banyak masalah. Ini contoh ya, jangan langsung diselesaikan semua satu persatu dulu. Nah, seperti itu contoh. Misalkan kalian punya banyak utang, ya usahakan kalian nyaurnya itu utang yang kecil dulu. Kalau kalian berpikir ini langsung utang kecil maupun utang besar sekalian saya bayar, ya beban berat nanti. Iya kalau ada, kalau tidak ada ini namanya beban berat gitu loh. Nanti malah ambiar semua gitu loh. Kalian ada uang, kalian punya utang kecil, ada uang kecil. Ini tidak segera kalian bayarkan. Takutnya ini akan akan katut lah istilahnya seperti itu. Akan terpakai lah yang kecil ya. Akhirnya kalian menanggung 2 beban lagi nanti. Itu loh yang saya maksud. Nah, makanya di sini kalian itu bagus ingin menyelesaikan masalah, cuman ya itu tadi jangan semua kalian langsung selesaikan satu kaligus, enggak bisa. Selesaikan dulu satu persatu agar ringan beban kalian. Kenapa saya mengatakan seperti itu banyak masalah? Karena jelas kartu kosong juga mengatakan ada masalah yang menghambat, yang menghambat, yang menghalangi akan kestabilan keuangan kalian gitu. Cuman kalian di sini energinya terlihat stuck, terlihat masih mempertahankan, masih energi bertahan kalian di sini. Dalam arti gini, mungkin secara secara tindakan untuk bisa mencapai stabil ini mungkin kurang ya bagi kalian ya. Mungkin masih kurang semangat. Jadi di sini kelihatannya energinya masih stuck, artinya kalian masih bertahan lah sobat. Biarpun diserang masalah ya, contohnya seperti tadi diserang sulitnya keuangan, kalian di sini energinya terlihat masih bertahan gitu loh. Jadi belum mungkin ya kalian belum menemukan ide gitu loh, belum menemukan solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan. Makanya di sini kalian tuh seakan-akan ya biarkan sajalah, ya biarkan sajalah seperti itu. Nah tidak bisa seperti itu sobat. Ketika kalian biarkan saja, semakin hari kan keuangan kita kan semakin menipis. Kalau kalian tidak cepat bergerak di sini, jangan cuma bertahan di sini tapi temukan solusi. Kita berjuang melawan masalah itu. Artinya melawan ya ya cari solusi, kita semangat. Nah, seperti itu ya. Karena saya menangkap di sini kalian itu awalnya tertembak di masalah pekerjaan ya sobat. Makanya larinya langsung ada di keuangan kalian. Seperti itu. Jadi saran saya harus di netral ya. Sering saya mengatakan sobat, penetral itu tidak ada ruginya kok.
entah kita merasa tertembak atau tidak tertembak, ketika ada penetralan tidak ada ruginya, bahkan menguntungkan buat kita, bahkan ada manfaat yang lebih buat kita. Contoh, ketika kalian merasa tidak tertembak, kalian masih bagus nih, misalkan di faktor apapun dalam kehidupan masih stabil. Ketika itu masih tetap kalian buka aura, itu kan malah makin bagus, aura kalian semakin tajam di situ. Apalagi yang tertembak, ketika tertembak dibuka aura itu kan malah makin bagus. Yang tertutup semula tertutup bisa terbuka lagi, artinya apa? Ada suatu kelancaran lagi, ada suatu kestabilan lagi, ada suatu penataan hidup lagi di langkah selanjutnya. Kan seperti itu ya. Ya, jadi sekali lagi ya, untuk apa ya, untuk Sagittarius ini harus waspada. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, kalau masalah asmara sih saya rasa masih fine-fine aja ya, masih baik-baik saja. Ini biarpun tidak semua ya, cuman persentase komunitas terbesar akan diuntungkan di sini. Akan ya minimal ada suatu ketenangan batin lah. Jadi tidak ada suatu masalah yang sampai mengkhawatirkan, yang sampai mau kandas, mau putus, tidak ada yang seperti itu. Jika memang ada sesuatu yang mengkhawatirkan, ya mungkin itu sebagian kecil saja. Jadi sekali lagi, perubahan yang akan kalian alami ataupun yang kalian rasakan ya di hari ke depan ini kelihatannya masih tetap bagus lah, minimal ada ketenangan di sini. Jadi tidak terlalu banyak konflik. Ya, untuk masalah pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, perubahan yang kalian alami bisa dikatakan di sini ya energi Sagittarius ya masih diuntungkan lah. Meskipun ada sedikit keterlambatan untuk menjalankan ide solusi kalian, di sini kelihatannya masih cukup baik, cuman harap berhati-hati karena kalian tertembak di sini, harap berhati-hati. Meskipun secara penerawangan di sini masih cukup bagus. Seperti itu ya. Jadi bisa saja akan ada hal-hal yang menyenangkan juga di sini. Mungkin salah satunya pencapaian target. Cuman harap waspada ya. Karena sebagian kecil ini apa ya, tertembak di sini. Untuk masalah keuangan, ini jelas Sagittarius mengalami kesulitan karena faktor penutupan energi pengiriman black magic. Kalau bisa segera dinetral, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Entah kalian netralkan sendiri, entah minta bantuan sama orang lain, entah pernah dinetralkan sama saya. Katanya di sini kalian harus apa ya, bertindak cepat sobat. Gitu ya, biar tidak semakin hari semakin terpuruk. Ketika kalian biarkan semakin hari semakin terpuruk, semakin mengakar, dan itu akan butuh proses yang lama nantinya. Seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Sagittarius, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Jadi perubahan yang kalian alami di sini kelihatannya kurang bagus ya, untuk masalah keuangannya Sagittarius. Harus ada suatu tindakan, netralkan. Ya. Oke, sekali lagi pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan takuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu ya. Nah, biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat, ya sikapi dengan bijak gitu loh, sikapi dengan bijak, karena ini kan energinya luas mengajak, saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu ya. Dan saya sering juga selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah ya, dihantam problem, apalagi sudah di luar logika ya, apalagi kalian sudah mengetahui, sudah merasakan, jangan dibiarkan sobat, segera tanggulangi, jangan menunggu sampai habis-habisan. Nah, bagaimana caranya? Ya, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, hanya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk. Nah, kan seperti itu, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa, ada ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kita harus yakin, kita harus pasrah bahwa nasib pasti akan berubah, karena kita sudah berjuang keras untuk merubah nasib itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Sagittarius harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.